Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Igusti Ngurah Dwi Putra, mahasiswa program Pasca Sarjana S2 Pendidikan IPA Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi filsafat pendidikan postmodernisme. Oke, baiklah, kita lanjutkan pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kajian-kajian dari filsafat modernisme yang akan saya paparkan di sini meliputi sejarah lahirnya postmodernisme, kemudian pengertian dari postmodernisme itu sendiri, terus tokoh-tokoh yang terlibat dalam filsafat postmodernisme, terus pandangan pokok postmodernisme dalam pendidikan, dan pengaruh filsafat postmodernisme terhadap pendidikan. Nah, baiklah kita yang pertama bahas dulu tentang sejarah lahirnya filsafat postmodernisme. Postmodernisme awalnya lahir dari kritik terhadap arsitektur modern dan munculnya sebagai bagian dari modernitas. Ketika postmodern mulai memasuki ranah filsafat, dalam postmodern tidak dimaksudkan sebagai sebuah periode atau waktu, tetapi lebih merupakan sebuah konsep yang hendak melampaui segala hal modern. Aliran postmodernisme disebabkan adanya kritik atau ketidakpercayaan terhadap aliran modernisme yang dianggap telah gagal mewujudkan cita-cita yang mereka agung-agungkan, yaitu ingin mensejahterakan seluruh umat manusia. Tetapi malah sebaliknya bahwa aliran modernisme dianggap telah gagal dan merusak tatanan kehidupan masyarakat, yaitu kehidupan masyarakat sudah terlalu individualisme, yang kaya semakin kaya raya, yang miskin semakin miskin, dan yang pintar membodohi orang yang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Dunia saat ini sedang bergejolak, khususnya dalam bidang filsafat, ilmu, seni, dan kebudayaan. Manusia merasa tidak puas dan tidak dapat bertahan dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, kapitalisme, serta cara berpikir modern. Modernisme dianggap sudah usang dan harus diganti dengan paradigma baru, yaitu postmodernisme. Inilah hal yang melatar belakangi atau timbulnya aliran postmodernisme. Nah, kita bahas yang kedua, yaitu pengertian postmodernisme. Secara etimologis, istilah postmodernisme ini diturunkan dari dua kata, yaitu post dan modern. Secara singkat, post berarti sesudah dan modern berarti up to date atau yang sekarang. Dari O'Donnell 2009. Jadi secara etimologis, postmodern dapat diterjemahkan dengan sesudah sekarang atau berada melampaui keadaan yang sekarang ini. Secara terminologi, postmodern berasal dari kata post, berarti putus hubungan, atau setelah dan kelanjutan. Modernisme adalah suatu gagasan atau ide-ide baru yang menolak suatu ide atau pemikiran yang sudah ada dari teori pemikiran atau penalaran sebelumnya. Postmodern ada karena munculnya rasa ketidakpuasan dan timbulnya kritik pada era modern dan menimbulkan perbedaan paradigma, budaya, dan gaya hidup. Postmodern tumbuh karena adanya kritik pada zaman modern sehingga munculnya pemikiran-pemikiran baru. Nah, tokoh-tokoh yang terlibat pada filsafat postmodernisme yang pertama adalah Jean-Francois Lyotard. Beliau menolak narasi-narasi besar yang merupakan legitimasi sebagai narasi modern. Narasi besar adalah narasi utama atau narasi penguasaan, narasi tentang manusia yang mencari tujuan atau telos, hidupnya dengan menaklukkan alam. Jadi itulah ditolak oleh Jean-Francois Lyotard. Kemudian Michael Foucault, pengetahuan itu tidak bersifat metafis, transendental atau universal, akan tetapi khas untuk setiap waktu dan tempat. Tidak ada pengetahuan yang bisa menangkap karakter objektif dunia, tetapi pengetahuan itu selalu mengambil perspektif pengetahuan
tidak dilihat sebagai pemahaman yang netral dan murni, tetapi selalu terikat dengan rezim-rezim penguasa. Kemudian yang ketiga, Jacques Derrida. Derrida merupakan seorang filsuf yang dikenal karena pemikirannya tentang dekonstruksi yang mencoba untuk memberikan suatu gagasan baru terhadap teori yang dianggap sangat kaku dan kebenarannya tidak dapat dibantah. Kemudian yang keempat adalah Jean Baudrillard, merupakan seorang filsuf yang memutuskan perhatiannya kepada kultur yang mana menurut Jean telah mengalami revolusi besar-besaran yang merupakan bagian dari bencana yang besar. Kemudian Frederick Jameson. Postmodernisme memiliki suatu bentuk utama yaitu pastiche dan skizofrenia. Pastiche adalah tiruan gaya yang telah mati, di mana kita telah kehilangan kemampuan memposisikan ini secara historis. Dan skizofrenia adalah pengalaman penanda material yang terpisah, terisolir, dan gagal membentuk rangkaian yang koheren. Nah, itulah tokoh-tokoh yang terlibat dalam filsafat postmodernisme. Pandangan pokok postmodernisme dalam pendidikan. Dalam pandangan para postmodernisme, realitas bersifat lebih kompleks daripada apa yang diimajinasikan oleh manusia. Oleh karenanya, realitas merupakan bagian dari kreasi manusia. Manusia membentuk realitas sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, prasangka, dan tradisi budaya yang dimiliki. Reality. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua adalah perubahan dan perbedaan. Change and different. Para postmodernisme tidak lagi menerima keabsahan cita-cita sebuah dunia tunggal yang integral. Mereka lebih menghargai perbedaan daripada keseragaman. Lebih menghormati hal-hal yang bersifat lokal dan partikular daripada yang universal. Bagi para postmodernis, pengetahuan tidak bersifat eternal dan universal. Granz 1996. Ada kepentingan-kepentingan abadi dan kerangka kerja tentatif yang mengarah kepada suatu kontinuitas. Kemudian pandangan yang ketiga adalah pandangan metafisika. Postmodernisme seringkali dipandang oleh para pendukungnya sebagai paham yang menolak metafisika atau ontologi, epistemologi, dan sebagainya. Ini didasarkan kepada pandangan postmodernisme yang menolak suatu realitas dan metode penelitian yang pasti atau yang universal. Namun, karena manusia hidup dalam suatu dunia yang berubah dan terfragmentasi, maka mereka membutuhkan berbagai stabilitas yang dapat ditemukan. Dan usaha untuk menemukan berbagai stabilitas ini seperti penelitian ke dalam pola-pola umum intelektual, moral, dan lainnya merupakan bentuk dari metafisika. Pandangan pokok postmodernisme dalam pendidikan. Yang pertama, the self. Postmodernisme mempertanyakan ide mengenai suatu diri atau subjek yang universal, tidak berubah dan disatukan yang memiliki pengetahuan lengkap dan kontrol atas yang ia pikirkan, katakan, dan kerjakan. Postmodernisme memperlihatkan bahwa diri mempengaruhi oleh kebudayaan sekelilingnya, berubah bersama kebudayaan tersebut, dan difragmentasikan seperti kebudayaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah penelitian atau inquiry. Postmodernisme mengharuskan adanya perubahan besar dalam konsepsi mengenai penelitian sebagai sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Manusia tidak lagi harus melihat kepada dirinya sendiri untuk menemukan suatu realitas. Lebih dari itu, manusia terlibat dalam suatu proses interaksi dari kreasi pengetahuan. Yang ketiga, bentuk ilmu pengetahuan atau form of scholarship. Ciri khas modernisme adalah tidak adanya titik pusat yang mengontrol segala sesuatu. Setiap individu harus dilihat sebagai pusat dari suatu ilmu pengetahuan. Tidak ada lagi standar yang dapat dipergunakan untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi konsep-konsep gaya hidup tertentu. Ciri khas ini bagi ilmu pengetahuan tidak ada lagi hegemoni atau tradisi ilmu pengetahuan yang lain. Pengaruh filsafat modernisme terhadap pendidikan.
Aliran filsafat postmodernisme menekankan pada sistem sekolah yang melalui pembaruan di bidang pendidikan, demokratis kehidupan sekolah, dan pelatihan guru. Kritik yang disampaikan postmodernisme ke modernisme ini terjadi pembaruan sistem sekolah ke arah yang lebih baik, perbaikan sistem sekolah ke arah yang lebih baik dengan peningkatan efektivitas proses pembelajaran. Postmodernisme menentang sekolah memainkan peran dogmatis dan dominannya dalam membentukkan transfer of value, transfer of knowledge. Dalam modernisme, peran guru bahkan juga institusi sekolah sering menampilkan diri dalam batas-batas sebagai pembelenggu kreativitas anak didik. Anak didik sekolah sering diperlakukan oleh guru tak ubah sebagai bejana kosong yang siap diisi tanpa dibantah. Pendidikan seperti ini dikritik oleh Freire sebagai model pendidikan gaya banking system, dan hal ini ditentang oleh postmodernisme. Postmodernisme yang mengusung tema pluralitas, heterogenitas, serta diferensiasi adalah bukti betapa pendidikan harus disebarkan melalui kerja-kerja yang tidak harus dibebankan pada sekolah. Tugas mencerdaskan manusia atau pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah, namun juga melibatkan peran masyarakat dalam pendidikan. Filsafat postmodernisme memiliki beberapa keunggulan pada tatanan sosial yang mengutamakan pluralitas dan tidak menonjolkan pada suatu pihak. Jika dihubungkan dengan sekolah, mengutamakan pluralitas, maka akan terjalin kerjasama antar sekolah agar dapat berkembang menjadi dengan sekolah-sekolah yang lain. Filsafat postmodernisme menekankan demokrasi atau kebebasan di sekolah dengan etika yang dibangun dengan baik. Setiap orang yang ada di sekolah dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu sekolah tersebut. Postmodernisme mewujudkan adanya demokrasi di sekolah agar setiap tenaga kependidikan dan tenaga pendidik di sekolah dapat memberikan sarana ke arah perbaikan. Postmodernisme mewujudkan adanya demokrasi di sekolah agar sekolah, setiap tenaga pendidikan dan tenaga pendidikan dapat memberikan sarana ke arah perbaikan. Dengan terjadinya perbaikan di sekolah, masyarakat ataupun stakeholder di sekolah akan merasakan manfaatnya. Guru harus membimbing siswa agar materi pelajaran yang dipelajari di sekolah dapat diaplikasikan dalam dunia nyata. Pembelajaran yang beraliran postmodernisme meningkatkan sikap saling menghargai budaya lokal atau kearifan lokal sebagai aset kekayaan bangsa. Guru yang sudah memiliki pandangan postmodernisme akan memiliki pandangan bahwa kreativitas peserta didik dalam belajar harus dikembangkan agar dapat berkreasi dan berpikir imajinatif dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kreativitas peserta didik akan membuat peta konsep dari materi pelajaran agar lebih mudah untuk memahami materi yang dipelajari. Nah, demikianlah filsafat postmodernisme serta pengaruhnya dalam pendidikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.